Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sokotur Rahman dengan NIM H07125106 dan di sini saya akan menjelaskan materi sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Sintaks dan semantik dalam bahasa formal itu jantung dari mata kuliah logika komputer yang memungkinkan kita untuk menerjemahkan logika manusia ke dalam instruksi yang dipahami oleh komputer. Apa sih itu bahasa formal? Berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang seringkali ambigu dan bisa berubah maknanya tergantung perasaan, bahasa formal itu sangat kaku dan matematis. Bahasa formal adalah himpunan kalimat atau string yang disusun dari simbol-simbol alfabet tertentu berdasarkan aturan yang sangat spesifik. Di sini tidak ada ruang untuk perasaan atau tebakan. Semuanya harus hitam di atas putih. Agar lebih terpikir, mari kita lihat contohnya. Yang pertama itu tentu saja bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau Java. Jika kita salah menaruh tanda kurung, program tidak akan jalan. Itulah aturan bahasa formal. Yang kedua itu bahasa logika seperti Prolog yang digunakan dalam AI untuk penalaran otomatis. Dan yang ketiga adalah logika matematika itu sendiri. Ekspresi seperti P jika dan hanya jika Q adalah bentuk bahasa formal yang digunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan secara mutlak. Sekarang kita masuk ke pilar pertama, yaitu sintaks. Bayangkan sintaks itu seperti tata bahasa. Sintaks hanya peduli pada bentuk dan struktur. Sintaks tidak peduli apakah kalimat itu masuk akal atau tidak, asalkan urutan simbolnya itu benar. Komponen utama sintaks itu adalah alfabet atau simbol dasar, grammar sebagai aturan produksinya, dan kalimat sebagai hasil akhirnya. Jika struktur tidak sesuai aturan, komputer akan mengeluarkan pesan sintaks error. Dalam logika komputer kita mengenal well-formed formulas atau WFF. Sederhananya, ini adalah standar untuk menentukan apakah sebuah ekspresi logika itu legal. Aturannya dimulai dari simbol atomik seperti P atau Q, lalu digabungkan dengan operator logika. Proses ini terjadi secara rekursif, dari yang sederhana menjadi sangat kompleks, tapi tetap harus mengikuti aturan main sintaksis. Setelah strukturnya benar, barulah kita butuh semantik. Jika sintaksnya adalah wadahnya, maka semantik adalah isinya atau maknanya. Disinilah kita memberikan nilai kebenaran apakah pernyataan ini benar atau true, atau salah atau false. Kita menggunakan tabel kebenaran untuk mengevaluasi ini, misalnya dalam operator, dan semantik mengajarkan kita bahwa hasilnya hanya akan benar jika kedua inputnya benar. Tanpa semantik, deretan kode hanya simbol mati tanpa arti. Nah, jadi apa bedanya? Sintaks memastikan kode bisa dibaca, sedangkan semantik itu memastikan kode melakukan hal yang benar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atau demo bagaimana itu syntax error ataupun semantic error. Kita masuk ke sesi demo. Singkat untuk membedakan keduanya. Yang pertama itu kita perhatikan kasus yang pertama. Di sini saya menulis instruksi if x lebih besar dari 10, tapi saya sengaja tidak memberikan tanda titik 2 di akhir baris. Secara sintaks, ini adalah pelanggaran aturan. Komputer tidak akan mau menjalankan program ini sama sekali. Ia pasti akan langsung berhenti dan memberikan pesan sintaks error. Kenapa? Karena struktur bahasanya rusak. Ibarat kita menulis kalimat tanpa spasi, pasti komputer bingung membacanya. Nah, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Secara sintaks, di kasus kedua ini, kode ini sempurna. Ada variabel, ada titik 2, dan indentasinya itu benar. Komputer bisa menjalankan kode ini tanpa protes. Namun, kita lihat isinya. Di sini saya menulis usia sama dengan -5.
Secara semantik atau makna, ini adalah kesalahan besar. Tidak ada manusia yang berumur minus 5 tahun. Program akan tetap berjalan dan mengeluarkan hasil belum cukup umur. Tapi hasil tersebut didasari oleh logika yang cacat. Inilah yang kita sebut sebagai semantic error atau logic bug. Nah, itu tadi demo untuk perbedaan sintaks dan semantik. Nah, selanjutnya itu alur kerja compiler. Dalam alur kerja komputer itu prosesnya dimulai dari tahap leksikal, lalu ke parsing untuk mengecek sintaksnya, baru kemudian analisis semantik. Namun perlu diingat, sebuah program itu biasanya lolos dari pengecekan sintaks, tapi tetap salah secara semantik. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai logical bug atau kesalahan logika, yang seperti yang kita contohkan tadi di demo. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama itu sintaks adalah fondasi struktur. Sintaks adalah aturan main yang menghasilkan simbol-simbol kita baik dalam bahasa pemrograman maupun bahasa logika maupun bahasa matematika itu disusun dengan benar. Tapi perlu diingat, tanpa sintaks yang valid, instruksi kita hanyalah tumpukan simbol yang tidak bisa dibaca oleh mesin. Nah, yang kedua itu semantik adalah jiwa dari struktur tersebut. Semantik itu memberikan makna dan nilai kebenaran pada struktur tersebut. Nah, yang terakhir itu dalam bahasa formal, baik itu bahasa pemrograman, logika, dan matematika, itu sintaks dan semantik itu harus berjalan secara beriringan. Nah, memahami sintaks dan semantik itu bukan hanya soal menulis kode, tapi soal membangun pola pikir yang presisi dan logis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.